Halo sahabat Weekly. Robert Durst lahir di Manhattan, New York pada tanggal 12 April tahun 1943 dari pasangan miliuner Seymour Durst dan Bernice Herstein. Kekayaan keluarga Durst dimulai pada tahun 1902 ketika kakek Robert, Joseph Durst, berimigrasi dari Hungaria ke Amerika. Berkat kejeliannya, Joseph memulai bisnis real estate yang di masa itu sedang booming. Kemudian, mendirikan Durst Organization pada tahun 1927. Usaha Joseph sukses besar, dan kekayaan keluarga Durst terus bertambah hingga mereka menjadi keluarga miliuner. Perusahaan Durst yang besar itu kemudian diwariskan kepada Seymour Durst ayah Robert. Sedangkan Robert Durst sebagai anak pertama, digadang-gadang akan menjadi penerus bisnis keluarga Durst. Sayangnya, Robert Durst bukanlah seorang kandidat yang baik. Suatu malam, ayahnya mengajak Robert berdiri di depan sebuah jendela di rumah mereka yang menghadap ke taman, dan dari sana terlihat atap rumah. Saat itu, Robert kecil melihat Bernice, ibunya, berdiri di atas atap. Robert sempat bingung melihat pemandangan itu. Namun, kejadian selanjutnya sangat mengejutkan dan traumatis. Secara tiba-tiba, Bernice meloncat ke bawah. Sejak saat itu, Robert tumbuh menjadi bocah bermasalah. Dia sering berkelahi dengan Douglas, adiknya, dan keduanya bermusuhan hingga dewasa. Seringkali, perkelahian mereka melibatkan fisik dan tak jarang berakhir setelah keduanya terluka. Seymour kemudian memeriksakan kesehatan kejiwaan kedua putranya itu, dan hasilnya menyatakan bahwa Robert tidak memiliki kemampuan mengatasi stres, dan hal itu bisa mengarah ke skizofrenia. Setelah dewasa, Robert semakin bermasalah. Dia merasa bisnis keluarga hanya jadi beban, dan kemudian menjalani kehidupan semaunya sendiri layaknya anak manja. Pada tahun 1965, setelah meraih gelar sarjana, Robert memilih berangkat ke Los Angeles untuk mengambil gelar masternya. Saat itu, Robert bersahabat dengan Susan Berman. Setelah 4 tahun di Los Angeles, Robert gagal meraih gelarnya dan memutuskan berhenti. Dia kembali ke New York tetapi memilih menetap di Vermont. Kemudian dia memulai bisnis dengan membuka toko makanan sehat yang pada akhirnya tidak sukses, hanya demi menghindari bisnis keluarganya. Namun, meski bisnis Robert di kota Vermont gagal, tetapi dia bertemu dengan calon istrinya, Kathleen McCormack, seorang mahasiswi kedokteran gigi di tahun 1971. Ketika Seymour Durst tahu toko Robert tidak sukses, dia pun meminta putranya pulang ke Manhattan dan kembali bekerja di perusahaan keluarga. Pria miliuner itu masih berharap putra pertamanya sadar dan mulai bertanggung jawab atas hidupnya dan keluarga. Sayangnya sekali lagi Seymour harus kecewa setelah Robert kembali ke kota kelahirannya dan menikahi Kathleen pada tahun 1973, perilakunya semakin memburuk. Perkelahian dan keributan mewarnai rumah tangga Robert dan Kathleen setiap hari. Situasi itu diperburuk dengan perselingkuhan Robert. Beberapa kali, Kathleen sampai harus dirawat di rumah sakit akibat kekasaran suaminya. Meski demikian, pernikahan mereka berjalan cukup lama. Hingga pada 31 Januari 1982, 9 tahun setelah pernikahannya dengan Robert, secara tiba-tiba Kathleen menghilang. 3 minggu sebelum menghilang, Kathleen sekali lagi dirawat di rumah sakit. Kepada sahabatnya, Kathleen mengaku keributan dimulai saat dirinya menyatakan niatnya bercerai kepada Robert dengan tuntutan harta konon kini dalam jumlah yang sangat besar. Robert mengamuk dan setelahnya langsung menghentikan tunjangan Kathleen, menghapus nama istrinya itu dari rekening bersama dan membatalkan pembayaran uang sekolah kedokteran Kathleen. Pada malam sebelum Kathleen menghilang, dia sempat menghadiri sebuah pesta yang diadakan di rumah sahabatnya. Malam itu, Kathleen terlihat aneh dan gelisah.
Kegelisahannya semakin parah setelah menerima telepon dari suaminya. Kemudian dia langsung pamit pulang. Sebelum meninggalkan pesta, Kathleen dan sahabatnya berjanji akan bertemu lagi keesokan harinya. Namun ketika Kathleen tidak muncul, sahabatnya merasa sesuatu yang buruk telah terjadi dan langsung melapor ke polisi. Beberapa hari kemudian, barulah Robert juga melaporkan istrinya menghilang. Saat itu Robert mengaku sempat mengantar istrinya ke stasiun kereta dan setelahnya tidak melihat Kathleen. Dari stasiun, Robert langsung pergi minum bersama teman-temannya, termasuk Susan Bremen yang mengaku saat itu datang dari California. Pernyataan Susan Bremen menjadi alibi kuat bagi Robert hingga menghapus kecurigaan polisi padanya. Sayangnya, Kathleen McCormack tidak pernah ditemukan. Meski kasus Kathleen belum terpecahkan, namun keluarga Kathleen yakin Robert Durst adalah pelaku atas menghilangnya Kathleen. Setelah sejumlah evaluasi dan pengamatan pada tahun 1992, Seymour Durst memutuskan mengangkat Douglas Durst menggantikan posisi Robert Durst sebagai penerus bisnis keluarga mereka. Seymour yang kecewa menilai perilaku Robert dianggap tidak layak sebagai penerus. Anehnya, Robert justru marah besar mendengar keputusan ayahnya. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak dan sangat terhina. Dia menuduh Douglas telah mencuri apa yang seharusnya menjadi haknya. Sikap Robert itu membingungkan semua orang karena selama ini Robert selalu menunjukkan sikap tidak peduli pada perusahaan. Robert kemudian menggugat keluarganya atas harta kekayaan yang menjadi bagiannya. Pada tahun 2006, gugatan Robert berakhir setelah keluarganya membayar Robert sebesar $65 juta serta haknya dihapus dari jaminan keluarga. Setelah perjuangan panjang keluarga Kathleen pada bulan Oktober tahun 2000, penyelidikan kembali dibuka atas kasus menghilangnya Kathleen, namun ditingkatkan menjadi kasus pembunuhan. Setelah adik perempuannya menginformasikan hal itu, Robert segera bersembunyi di daerah Galveston, Texas. Dia menyamar sebagai seorang wanita bisu agar tidak dikenali polisi. Namun secara tiba-tiba, pada tanggal 24 Desember tahun 2000, Susan Berman, sahabat Robert yang pernah menjadi alibi saat Kathleen menghilang, ditemukan tidak bernyawa di rumahnya yang berada di California. Polisi menduga kasus itu kasus pembunuhan. Para penyidik mendapat informasi bahwa Robert berada di California beberapa hari sebelumnya. Mereka juga menemukan bukti bahwa Robert mengirim uang senilai $50.000 kepada Susan entah untuk apa. Robert pun masuk dalam daftar orang yang dicurigai dan dicari polisi. Meski saat itu tahu dirinya sedang dicari polisi, di persembunyiannya Robert kembali berulah. Dia memancing keributan dengan tetangganya Morris Black hingga para tetangga lain melihat. Ketika Morris Black ditemukan mengapung di Teluk Galveston, semua saksi mengatakan bahwa pelakunya adalah Robert. Pada 9 Oktober tahun 2001, Robert berhasil ditangkap di Texas, namun sekali lagi berhasil bebas berkat kekayaannya setelah membayar uang jaminan sebesar $250.000. Perilaku Robert semakin tidak jelas. Dia tertangkap mengutil di sebuah supermarket, padahal saat itu dia membawa uang di kantongnya. Di dalam mobilnya yang terparkir di depan supermarket, polisi menemukan sejumlah barang milik Morris Black tetangganya. Akhirnya, Robert Durst dinyatakan bersalah dalam kasus Morris Black meski atas tuduhan yang lebih ringan setelah dia menerima kesepakatan. Robert hanya dijatuhi hukuman 5 tahun dipotong masa tahanan, hingga dibebaskan secara bersyarat 2 tahun kemudian pada tahun 2005. Sayangnya, hingga saat itu kasus Susan Berman masih belum terpecahkan. Pihak kepolisian belum berhasil mengaitkan Robert dengan kematian sahabatnya itu. Pada awal tahun 2015, Andrew Cherokee, seorang sutradara terkenal, membuat serial dokumenter tentang Robert Durst dan kehidupannya yang aneh.
Dalam salah satu wawancara, Robert sempat pamit ke toilet. Saat itu tanpa sadar mikrofonnya masih terpasang dan belum dimatikan, sehingga semua kru bisa mendengar dan terekam bila Robert berbicara. Di dalam toilet, terdengar suara Robert berbicara pada dirinya sendiri tentang kejahatan yang telah dilakukan terhadap sahabatnya Susan Berman. Percakapan rahasia di toilet itu kemudian dimasukkan dalam bagian terakhir film dokumenternya. Polisi pun menggunakan rekaman suara Robert Durst sebagai bukti dan menangkapnya di akhir tahun 2015 bersamaan dengan bagian akhir film dokumenter itu ditayangkan. Setahun kemudian, pada tahun 2016, Robert mengaku tidak bersalah di pengadilan. Tahun-tahun berikutnya diisi dengan banyak sidang akibat taktik penundaan yang dilakukan para pengacara mahal yang sudah dibayar oleh Robert Durst. Namun akhirnya, pada 17 September tahun 2021, juri menyatakan Robert Durst bersalah dan sebulan kemudian pada 14 Oktober tahun 2021 dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus Susan Berman. Sayangnya ketika kasus Kathleen akan kembali dibuka, Robert keburu meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2022 setelah hanya beberapa bulan menjalani hukumannya. Robert Durst meninggal dunia pada usia 78 tahun karena penyakitnya. Pada tahun 2016, ketika Robert Durst tengah menjalani persidangan, keluarga Kathleen McCormack mengajukan permohonan ke pengadilan agar Kathleen dinyatakan meninggal dunia secara hukum. Mereka yakin Kathleen juga menjadi korban keperingasan Robert Durst. Setelah kematiannya, diduga Robert Durst terlibat atas menghilangnya beberapa wanita lain pada rentang waktu Susan Berman meninggal dunia. Menurut kalian, apa yang menyebabkan perilaku Robert Durst sang miliuner begitu mengerikan? Apakah karena menyaksikan kematian ibunya yang drastis? Ataukah karena kekayaan yang berlimpah hingga Robert Durst merasa orang lain tidak berharga dan hukum bisa dipermainkan? Itulah akhir kasus hari ini. Stay safe, stay healthy, and see you all in the next case. Terima kasih.